Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila muallif hadzal kitab Mukhtaril Hadis Sayyid Ahmad bin Hashim al-Hashimi wa li sahib syarah Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah wa bil khusus li Sayyidina al-Imam Syekh al-Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad li jami'i masyayikhina ina wa kanwaina syayikhina wa murabbi ruhina Syekh Masyarwani Suri al-Banjari wa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bima sararihim anwarihim wa ulumihim wa nafahani fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man nawawi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli sudi wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadul mab'uts litatmimi makarimil akhlaqil mufaddal ala kafatil makhluqati al itlaq
wa ala alihi mashabihi sunnatil a'lam wa ashabihil badilina anfusahum li tawdihi syara'il wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdzi namusiddin. Amma ba'du, falamma kana ilmu sunnatin nabawiyyah ba'dal Qur'anil azim a'zamal ulumi qadra wa arqaha syaraqan wa fakhran id alaihi mabna qawaidil ahkami syari'atil islamiyah wa bihi tadharu tafasilu mujmalatil ayatil qur'aniyah kaifa la wa masdaruhu amman la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi mengatakan, ilmu tentang hadis-hadis Nabi itu adalah ilmu yang begitu besar kedudukannya setelah Al-Quran. Ilmu yang paling tinggi cahayanya, kemegahannya, kebanggaannya setelah Al-Quran. Karena dari hadis-hadis Nabi itulah nanti kaidah-kaidah, aturan-aturan hukum-hukum syariat Islam dibangun di atasnya. Dan karena hadis Nabi itu juga Al-Quran itu lebih jelas bisa dipahami, karena Al-Quran itu hanya secara umum. Yang menjelaskan isi Al-Quran itu adalah hadis atau sunnahnya Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan. Fahuwal mufassiru lil kitabi wa inna manataqan nabiyyu lana bihi an rabbih. Ahbabtu hina mutala'ati kutubal hadisi sittah as-sahihah al-mu'tabarah an antakhiba minha kitaban jami'an li ahasini ma'asinil ahaditsin nabawiyah wa ikhtara mukhtaral hikamil muhammadiyah mustamilan ala ma tamassu ilaihi al-hajatul ijtima'iyah wa tad'u ilaihi al-jami'atul islamiyah murattaban ala hurufil hija. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Maka kata beliau, aku kumpulkanlah hadis-hadis ini dari kitab-kitab yang besar yang dinamakan dengan kutubus sittah. Setelah Al-Quran, maka hadislah pegangan umat Islam. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis-hadis itu yang paling banyak dirujuk, yang primer adalah 6 kitab hadis. Yang pertama adalah Sahihul Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim, yang ketiga adalah Sunan Abi Daud, yang keempat adalah Sunan An-Nasai, yang kelima adalah Sunan At-Tirmidzi, dan yang keenam adalah Musnad Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Nah, yang 6 ini ditambah nanti yang 3, Sunan Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi. Nah, 9 kitab hadis ini yang dipakai banyak oleh ulama seluruh dunia sampai ke kita hari ini, sampai ke Pondok Pesantren Darussalam, sampai ke Pemangkih, sampai ke Al-Falah, sampai ke Al-Banjari, sampai ke Sabilar Rasyad. Di mana-mana mesti orang belajar hadis itu merujuk dari 9 kitab hadis ini. Tapi ini beliau juga mengambil hadis-hadis itu lalu dipilih yang penting-pentingnya menurut beliau yang tepat di masyarakat. Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Siapa penulis kitab hadis yang kita pelajari ini? Namanya adalah As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, keturunan Nabi Muhammad, orang Mesir. Apa hadis pertama yang beliau buat? Nabi mengatakan, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Satu saat Nabi mengatakan, aku mendatangi pintu sorga
di hari kiamat, maka aku meminta untuk dibukai pintu surga tersebut. Diketok oleh Nabi, lalu terdengar ketokan itu, lalu malaikat penjaga itu mengatakan, man anta, siapa kamu di luar pintu yang mengetok, yang minta bukai? Maka aku katakan, kata Nabi, aku Muhammad, aku Muhammad. Maka penjaga pintu itu mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu sorga ini untuk seorang pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka sorga itu sekarang adakah isinya? Maka sekarang itu surga itu tidak ada isinya. Kenapa? Karena yang paling pertama nanti masuk surga adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi sekarang di mana para arwah-arwah itu sudah mati berkumpulan. Para orang yang sudah meninggal itu berkumpul namanya di alamul barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, namanya alam barzakh. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sekarang ini, mereka semua berada di satu alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam untuk menikmati saja lagi hasil dari perbuatan di dunia. Tapi belum lagi surga neraka, karena belum terjadi kiamat. Nanti apabila terjadi hari kiamat, malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala itu, baru semua orang yang ada di dunia ini matian, mati semuanya. Setelah mati semuanya, maka ditiup lagi trompet yang kedua kali, bangkitlah semua manusia lagi. Jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua itu kurang lebih 40 tahun. Sebelum tiupan kedua itu ditiup oleh malaikat, ada hujan rintik-rintik, air deras hujannya. Air apa namanya yang turun? Ma'ul hayawan, air kehidupan. Maka Nabi katakan, nanti di dunia itu banjirnya sampai 12 hasta, kurang lebih 6 meter. Baru setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat untuk meniup tadi, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka diperintahkan malaikat untuk meniup itu, maka mereka dari kuburnya semua bangkit. Dan yang pertama kali bangkit dari kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru terjadi hari kiamat, baru terjadi hisab, timbangan amal, sirat, selesai semua alam akhir, baru masuk ke alam surga atau neraka. Nah, pertama kali membuka surga itu Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ketika malaikat itu bertanya siapa di muka pintu, maka yang menjawab Nabi Muhammad mengatakan Muhammad. Nabi tidak mau mengatakan aku. Kenapa? Karena mengajarkan kepada kita, sebagian ulama tasawuf dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi, makruh hukumnya apabila kita mengetok ke rumah orang, lalu orang rumah bertanya siapa di luar, aku, hukumnya makruh. Ujar ulama sufi, ulama sufi memakruhkan itu. Kenapa jadi dimakruhkan? Padahal kan orang rumah ini tahu aja dengan suara kita depan, tok tok tok, ya siapa? Aku, bukai. Tahu dengan aku itu, cuma aku itu adalah ucapan iblis dulunya. Ya, aku lebih baik daripada dia. Maka dengan ucapan aku itu iblis terlaknat sampai hari kiamat. Maka ulama-ulama tasawuf ketika ditanya siapa kamu, maka tidak mau mengatakan aku, tapi langsung menyebut nama. Nabi Muhammad ketika ditanya siapa, Muhammad Jasidin.
Hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Anas bin Malik. I'til ma'rufa wajtanibil munkar wanzur ma yu'jibu uzunaka ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim fa'tih wanzur alladzi takrahu ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim fajtanibhu. Rawahul jamaah. Imam Bukhari, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Aus. Hadis hasan. Apa kata hadis tersebut? Ujar Nabi, datangilah kebaikan. Datangilah kebaikan. Jauhilah kemungkaran. Berpikirlah sesuatu yang dapat meolah telinga kamu takjub ketika orang lain berkata tentang kamu. Apabila kamu mengerjakan dan ada di sisi mereka, maka datangilah. Jadi sesuatu yang kita itu disukai orang, lalu kita suka mendengar pujian orang, maka perbuatan itu baik, maka datangi. Dan pikirkanlah, kata Nabi, apa yang kamu tidak suka seandainya orang membicarakan kamu. Apabila kamu berada tengah-tengah mereka, maka hal itu hindari. Jadi kita ini bisa juga bercermin dengan orang, bertetangga, berkawan, berkeluarga. Maka hindari ucapan-ucapan orang itu nang kada nyaman gara-gara kelakuan kita. Kan apabila kita ini berbuat hal, orang pasti merespon. Bertetangga kah, berkeluarga kah, bersepupuan kah, bedeng sanak kah. Apabila kita berbuat hal, pasti orang komentar. Nah, ujar Nabi, komentar yang nyaman itu di telingamu berarti kamu gawi. Tapi kalau komentar orang itu kada nyaman di telingamu, maka dihindari. Artinya memang kita itu mengolah hidup ini berkaca juga dengan orang lain. Afatul ilmi an-nisyan wa ida'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahli. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Nabi katakan lagi, afatul ilmi, rusaknya ilmu. Rusaknya ilmu itu adalah lupa. Lupa ini nang rusak ilmu. Lupa, kada ingat. Dan Nabi katakan menyia-nyiakan ilmu itu adalah kamu membicarakan ilmu itu bukan kepada ahlinya, maka itu menyia-nyiakan ilmu. Afatuddin salah satu. Rusaknya agama itu 3. Agama yang kita anut na Islam, agama ini rusak. Apa penyebabnya? 3 perkara nang meolah agama itu rusak dalam satu hadis. Apa yang pertama? Faqihun fajir, orang alim tapi jahat kelakuan. Orangnya alim tapi jahat kelakuan. Maka ilmunya itu dipakainya untuk menipu masyarakat. Ilmunya itu dipakai untuk menguras masyarakat. Ini namanya faqihun fajir. Ini nama merusak agama. Siapa yang merusak agama? Ustadz juga terkadang. Siapa yang merusak agama? Orang yang berpakaian kayak kiai juga terkadang. Karena orang percaya lalu sidin sekahandaknya. Maka rusak agama ini karena pemuka agamanya yang fajir, yang kada baik. Alim, jadi 2 hal berbeda. Alim tapi kada baik, banyak gitu ya. Kada alim tapi baik, lebih bagus daripada alim tapi kada baik. Tapi yang paling bagus lagi sudah alim baik lagi, nah itu yang paling baik. Yang kedua, wa imamun jair, pemimpin yang tirani, jahat, korupsi, suka memeras rakyat,
pejabat yang hendak menguntungkan kelompoknya saja, ini yang merusak agama. Tapi rusaknya pemerintah itu gara-gara rusaknya ulama biasanya. Rusaknya umat gara-gara rusaknya pemerintah. Nah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mujtahidun jahil. Orang nang berijtihad tapi jahil, orang nang pina peiyanya dalam agama. Nah, itu yang merusak agama. Menurut aku tapi aku nang kada pernah sekolah ini sudah seorang kada pernah sekolah, maka menurut aku lagi. Nah, ini akhirnya rusak karena akhirnya inya berpandir, inya berbicara tanpa ilmu. Ya. Apalagi sekarang ini sosial media, semua orang bisa berbicara masalah apapun. Makanya ada yang mengatakan ini zaman matinya kepakaran. Dokter kada laku lagi, ustadz banyak kada laku lagi. Kenapa? Semua orang berhak berbicara masalah agama, kedokteran, segala macam. Kenapa? Apalagi tambah dengan AI sekarang. Siapa yang takuni AI itu masalah hukum waris gin, bisanya menjawab. Takuni masalah hukum fikih gin, bisanya menjawab. Matinya kepakaran. Ini merupakan ciri agama itu mulai rusak. Kan akhir zaman ini kan agama karena diangkat. Al-Quran diangkat, bukan Qurannya hilang, ada aja Qurannya berdebu tapi di rumah. Ada juga Qurannya tapi kada ada yang pahamnya dengan isinya. Itu ciri hari kiamat. Sehingga karena pemuka agamanya karena yang tampil yang kada paham. Kan banyak sekarang penceramah aja cuma kada paham dengan agama. Belajar kada suah cuma pintar bepandir aja, banyak itu. Nah, 3 hal ini yang mengolah agama rusak. Ayatul munafik salasun, tanda munafik dalam satu hadis 3, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia berkhianat. Ini ciri munafik. Apalagi di antara ciri munafik kalau Quran mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, hendak sembahyang tuh koler, hendak sembahyang tuh malas, hendak bersubuh malas, hendak berisya malas saja mau sembahyang. Mau soal duit rajin aja, soal perjalanan rajin aja, biar keluar kota iya aja, biar kegaringan iya aja. Tapi kalau soal sembahyang 5 waktu koler, malas, berat sekali. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Al-Quran katakan orang munafik itu apabila dia mau sholat dia berdiri dalam keadaan yang malas sekali, malas. Apalagi yang kada sembahyang nyata munafik. Orang kada sembahyang nyata munafik. Siapa mengatakan? Orang Quran mengatakan yang sembahyang koler aja dikatakan munafik, apalagi yang kada sembahyang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Sekali beramal riak lagi. Amunnya orang melihat bagus, amunnya orang menghargai bagus. Beramal karena manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah, kalau kada kesaruan, kada berzikir. Di mana berzikir di saruan aja, syukur tulah saruan lagi. Saruan ada tulak aja lagi. Nah. Ayatul iz, ciri orang itu mulia, ciri kemuliaan. Wa qulil hamdulilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh
wal muradu annal mulazim ala tilawati hadhil ayat sara qawiyan imanuhu syadidan fi dinillahi azizan. Siapa yang mengamalkan membaca ayat ini maka imannya kuat di dalam beragama. Siapa bacaan ayat itu tadi? Wa qulil hamdulilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ibtagur rif'ah indallah, mencari muha, mencari ketinggian, mencari kedudukan itu di sisi Allah ya Nabi. Kan banyak orang tuh mencari muha dengan makhluk, mencari simpatik dengan makhluk. Ujar Nabi, ibtagur rif'ah indallah, mencari kemuliaan, mencari kedudukan itu di sisi Allah. Tahlumu amman jahila alaika, kayak apa caranya? Bersabar dengan orang yang telah berbuat jahil kepadamu. Tapi Nabi menggunakan kalimatnya bukan kalimat sabar, tapi tahlumu halim. Ada orang kan ngarannya Abdul Halim, Halim Perdana Kusuma. Halim itu di atas sabar lagi. Kalau sabar itu mungkin bisa barangkali disakiti orang kada melawan, hati dingin aja. Jadi namanya sabar itu muntung berdiam, hati dingin apabila bermusuh dengan orang. Tapi kalau hilim tadi di atasnya lagi, muntung berdiam, hati dingin, masih terus berbuat baik. Disambati orang masih aja berbuat baik. Disindir-sindir orang, dipitnah orang, masih aja berbuat baik kena orang itu. Keluarga kah mungkin, tetangga kah mungkin, kawan di kantor kah mungkin berbuat kada baik dengan kita, kita masih aja berkawan dengan baik. Ini karena orang ini halim. Nah Allah Ta'ala tuh bernama Halim. Hamba ini jahat dengan Allah, diberi rezeki kada ingat, diberi penyakit mengeluh, diberi napas kada bersyukur, diberi sedikit sarik, diberi banyak kada ingat, tapi Allah masih kada menyiksainya. Allah tuh maha halim. Nah ujar Nabi, cari kedudukan itu di sisi Allah. Dengan apa caranya? Kamu bersikap sabar sekali dengan orang nang jahil kepada kamu. Ngalihai melawani orang nang kada paham. Wa tu'ti man haramaka, dan kamu terus berbuat baik kepada orang yang mencegah kebaikannya padamu. Nah ini saran Nabi. Jadi kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik, itu belum kebaikan nangpul lagi, karena kita hanya membalas kebaikan. Orang tuh baik dengan kita lalu kita baik, ini belum berbuat baik yang paling baik. Kenapa? Karena ini hanya membalas kebaikan, belum memberi kebaikan. Bedakan membalas dengan memberi. Kalau orang baik, kita baik, ini namanya membalas kebaikan. Tapi apabila orang kada baik dengan kita, kita tetap baik dia, maka ini namanya baru memberi kebaikan. Ini berbuat kebaikan. Nah begitu yang Nabi ajarkan. Tetaplah kamu memberikan kebaikan kepada orang yang tidak berbuat baik dengan kamu. Rawahu Ibnu Adi an Ibni Umar. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini sampai ribuan karena hadisnya. Abu Qadul ibadi illallah man kana thawbahu khairan min amalihi antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Nabi katakan, hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Sayyidah Aisyah, hamba yang paling Allah murka siapa? Hamba yang paling Allah benci,
orang nang pakaiannya lebih baik daripada gawiannya, amalannya lebih gawi pakaiannya lebih baik daripada kelakuannya. Nah itu pakaiannya pakaian Nabi. Wah kalau di sini misalnya kita kayak buku piah, baju muslim, kemana-mana betapi, pokoknya kayak ustadz bang, tapi kelakuan kada baik. Nah ini amba yang paling Allah kada ketujuh. Amalnya amal jabbarin. Jabbarin ini orang yang sombong, keras hati, tidak ada rahmat dengan makhluk, tapi tutur kata bagus, pakaian bagus, seakan-akan casingnya islami, casingnya aja nang islami, tapi hatinya kada. Ini yang paling Allah kada ketujuh. Kenapa? Karena orang tertipu biasanya. Kalau orang dari awal kelakuan kada baik, dari pakaian kada baik, orang waspada dari awal. Tapi kalau ini pandirannya baik, casingnya baik, penampilannya baik, kumpulannya baik, orang percaya sekalinya penipu. Nah itu yang paling Allah kada ketujuh. Artinya bukan berarti kita kada boleh berpakaian baik, artinya kita nang berpakaian sudah baik ini, pakaian kita baik, maka hati harusnya menyesuaikan dengan kebaikan pakaian itu, hingga akhirnya baik itu bukan hanya di luar tapi luar dan dalam. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajati. Sampaikanlah, bantulah hajat orang yang tidak sanggup menyampaikan hajatnya. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblagha. Siapa yang menyampaikan hajat orang yang tidak kuasa menyampaikan hajatnya kepada seorang raja atau kita pemerintah sekarang, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirat yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan kekuatan pada kakinya ketika nanti dia di atas sirat pada hari kiamat. Nah, ini orang diisi jabatan, tapi jabatannya dipakai untuk membantu rakyat. Atau orang ini diisi kenalan, bisa kenalan dengan orang sugih, bisa kenalan dengan para pejabat. Ini bukan pejabat, ini bukan orang sugih, tapi ini banyak kenalan orang sugih, banyak kenalan pejabat. Ada orang yang memerlukan, bingung maadu kemana harus membawa masalah ini, maka inya nang membantu. Kena aku madahkan dengan pejabat lah, kena aku madahkan dengan wali kota, kena aku madahkan dengan gubernur, kena aku madahkan dengan orang itu, orang itu sugih, kayaknya kau membantu. Nah menjadi perantara orang nang kehilangan kuasa ini untuk menyelesaikan masalah, ada hajatnya, lalu kita nang menjadi penyambungnya, maka kita nang seperti itu akan dikuatkan kaki ketika di atas sirat di hari kiamat. Nah sebenarnya niat kita berpolitik itu kan boleh aja, dalam Islam itu bagus saja. Kalau umat Islam kada bercampur ke politik, maka politik dikuasai oleh orang-orang nang kada Islami. Tapi mestinya orang nang menjadi caleg, orang nang hendak menjabat, hendak itu, maka sebenarnya niatnya seperti ini, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dia tidak punya kekuatan agar sampai ke atas, sehingga inya benar wakil rakyat, bukan wakil penguasa untuk rakyat. Itu kan tipis bedanya tuh. Inya wakil rakyat berarti inya harus memihak kepada rakyat, maka inya nang melobi pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kalau inya wakil pemerintah, inya menjilat pemerintah, maka inya memeras rakyat untuk kepentingan kelompoknya di atas. Nah ini wakil pemerintah namanya, beda. Kalau inya ini bujur-bujur wakil rakyat, maka inya orang nang paling kuat kena kakinya di hari kiamat berpijak di atas sirat. Siapa? Itu tadi orang nang menyampaikan hajat-hajat orang nang kada sanggup tadi menyampaikan. Dalam gang rusak, gang itu, di gang itu kan ada yang bisik kekuatan suara berpuluh-puluh tahun rusak aja orang, maka semen seorang gang rusak aja. Lain sini lah, sini kan kada dicak, sini kayu, di sini ngalih juga dia karena berapa biaya di sini. Ini kan kayak di gang-gang nang rusak. Nah di situ ada orang nang kenalan nang memang bedahi.
Maka inya nang mau urusin proposalnya. Nah ini pahala mau urus proposal ini nah yang tukang. Nah ini nang Allah akan kuatkan kakinya di hari kiamat, ujar Nabi. Abna Adam ati rabbaka tusamma akilan. Anak Adam, kita beratani anak Adam, laki-laki bebinian, tuha halus sama. Ati rabbaka, taatlah kepada Tuhanmu, baru kamu dinamakan orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu orang yang taat. Wala ta'sihi, dan janganlah kamu bermaksiat kepada Allah Tuhanmu, fatusamma jahilan, maka kamu dinamakan orang yang jahil. Jadi orang jahil itu bukan orang yang kada berpendidikan. Orang pintar itu bukan juga orang yang bisi gelar. Tapi orang jahil itu orang yang maksiat kepada Allah, orang pintar itu orang yang taat kepada Allah. Ukuran itu adil. Abghadul halali indallah at-talaq. Nah ini sering dipakai ini. Perkara halal yang paling Allah tidak suka adalah cerai, talak. Talak itu kan halal aja. Tapi perkara yang Allah paling tidak suka adalah talak. Nah, dikit-dikit berceraian, cari sensasi aja rupanya. Karena kadang-kadang cocok sedikit berceraian, kawin lagi, cerai, kawin, cerai, pokoknya ketujuh benar udak ditalak situ. Nah, itu talak itu adalah perkara halal tapi Allah paling tidak suka. Talak itu ujar Imam Nawawi dalam syarah Muslim dibagi menjadi 4. Ada talak itu hukumnya haram, ada juga mentalak itu hukumnya makruh, ada juga talak itu hukumnya wajib, mesti harus bercerai, ada juga talak itu hukumnya mandub, dianjurkan. Apa talak itu jadi wajibnya harus bercerai. Kalau kada bercerai berdosa, ininya mesti bercerai. Ada 2 gambarannya. Yang pertama, wahuma fil hukmaini idza ba'athahumal qadi inda syiqaq baina zawjain wa ra'yal maslahat fit talaq wajaba alaihim at-talaq. Inya ini bekelahi laki bini, bersengketa apakah, bekelahi berambangan ke, berselingkuhan, macam-macam pokoknya masalahnya, lalu inya tulak ke pengadilan. Maka pengadilan memutuskan ini mesti bercerai karena memang ada kebaikan yang dicari ketika cerai, ada bahaya apabila masih bersatu, maka ini wajib bercerai mengumpati putusan pengadilan. Wa fil mauli maula idza madat alaihi arba'ata ashhur wa talabat imra'atun bihaqqi famtana'a minal fi'a wat talaq fa al asa indana annahu yajibu al qadi ayat laqa alaihi talqatan raja'iyatan. Dek, apakah maknanya nih nah? Idza madat, berlalu 4 bulan, lalu si bebinian ini meminta haknya. Si laki tadi kada mau memberikan haknya, kada mau jaman mentalak. Maka yang paling asoh menurut pendapat kami Syafi'iyah, wajib inya bagi kodi itu menceraikan 2 laki bini itu atasnya, talak raj'iyah. Tapi intinya keputusannya ada tangan hakim, di tangan hakim. Apabila hakim mengatakan ini harus cerai, maka wajib untuk bercerai. Tapi memang hakim tidak boleh sembarangan, dan kadang mungkin orang mengangkat hakim sembarangan.
talak yang makruh apa berceraian tapi makruh hukumnya. Fa ayyakunal halu bainahuma mustaqiman. Ini orang baik-baik aja, laki bini baik aja, cumanya tadi bosan sudah jar. Padahal kan ada berkelahi kada, cuma yang laki bosan, yang bini bosan. Lurus-lurus saja. Maka lalu lakinya mentalak tanpa sebab, salah kada, tadi berkelahi kada, handak aja jar. Kenapa kamu bicara? Aku handak. Nah tanpa sebab. Nah ini nang tadi yang Allah paling benci tadi, halal aja cuma Allah paling benci, makanya dihukumi makruh. Dalam ulama Syafi'iyah lagi, talak itu hukumnya haram dalam 3 keadaan. Pertama fil haidi bila iwadin minha wala su'aliha, dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid kada boleh mentalak bini dalam keadaan bini masih haid, namanya talak bid'ah. Tapi jatuh ke talak, jatuh talak, tapi hukumnya haram. Si laki ini berdosa ketika mentalak bini dalam keadaan haid. Apabila cara mentalak yang tepat menurut ulama Syafi'iyah, bini ini haid kemudian bersih, tapi di saat inya bersih ini belum inya pergauli. Nah ini yang paling tepat waktu untuk mentalak istri kalau memang hendak berceraian juga. Bini ini kan habis haid nih, bersihnya tapi belum digauli lagi. Nah ini yang dikatakan dengan talak sunnah. Kalau yang memutuskan talak saat bini masih haid atau masih hamil, namanya talak bid'ah dalam pendapat Syafi'iyah. Itu kada boleh. Dengan tanpa ada gantian dan juga tanpa ada permintaan. Kecuali mungkin bini nang meminta, inya haid tapi bininya nang minta cerai. Dicerainya ada masalah, kada haram. Atau bininya tadi minta tebusan, ditebusinya, maka kada haram. Yang kedua, nah ini nih yang kedua tadi, mentalak bini di saat suci tapi dia sudah menggaulinya, yang saat itu belum nampak lagi tanda-tanda kehamilan. Nah itu kada dibolehkan. Karena apabila inya bercerai dalam keadaan habis digauli tadi, busia inya berisi. Ketika berisi kandungan, maka dalam keadaan cerai, maka kan laki kan bisa aja tanya bebas, bisanya berjauh, bisanya lari kemana. Maka anaknya ini kada tapi taharaku, kada tapi siapa membiayainya, mengandung segala macam. Makanya kada boleh. Jadi waktu yang paling tepat itu inya dalam keadaan suci dan belum digauli selama suci itu. Kalau lagi haid hukumnya haram, sudah bersih dari haid tapi inya sudah menggauli, maka belum tahu lagi ciri-ciri ini haid hamil atau kada, maka itu haram. Yang ketiga, apabila suami ini haram. Yang ketiga, apabila suami ini bininya banyak, bini 3 atau bini 4, yang biasanya inya wajib bergilir nih, malam pertama di sini, malam kedua di sini, malam ketiga, malam keempat di sini, mesti adil. Rupanya inya mentalak sebelum istrinya ini dapat jatah malam. Mestinya dihabiskan dulu jatah semuanya baru ditalak gitu. Ya. Ini kada terkatung-katung lagi. Belum didapat jatah bininya. Nah, itu juga ada. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, talak itu hukumnya sunnah. Bahwa Allah takun al-mar'atu afifah. Bebinan ini bukan bebinan yang terjaga. Bahwa yang sunnah tadi bercerai, an la takunal mar'atu afifah, bibinian ini kada terjaga, bibinian nakal kita.
ini ya. Nah kalau mungkin laki-laki orang baik-baik, mungkin dikiranya berkenalan di Facebook aja kah, dikenalan di IG aja kah, berkenalan sosial media aja, sekalinya bertamuan, rupanya binian nakal rupanya. Ya, sedih berganti lakian sudah misalnya. Maka anak misalnya banyak, setiap anak lain lakinya sudah, pokoknya tapi kan kalau nikah aja kan ada masalah. Nikah anak ini kan kada, rupanya berataan, rupanya anaknya 5 hasil di luar nikah berataan, maka lain-lain berataan abahnya, lalu inya menikahi itu, lalu inya nih mucil dia dalam pernikahan. Kalau inya bertaubat kan ada masalah, inya suka sama suka, tapi rupanya inya kada berubah. Ini adanya nih bini ini bunian mucil, bang, menakal bang. Lakinya penyembahyang, bininya rupanya tiap malam mabuk, tiap malam memakai. Nanang kene kan kada cocok nih, maka dianjurkan untuk ditalak bini macam ini. Aw yakhafa aw ahaduhuma alla yuqimahu dona ini, atau kedua-duanya takut, atau salah satu dari keduanya takut untuk tidak bisa menegakkan hukum Allah. Au nahwi dzalik wallahu a'lam. Intinya masalah talak ini paling ribet dari apalagi dalam 4 madhab kita Syafi'i yang paling ribet masalah talak ini. Ya, aman. Sama dalam masalah banyu paling ribet juga Syafi'iyah. Ada banyu mustakmal, ada banyu ini. Kalau madhab lain nggak adanya. Banyak. Atani Jibril, karena kita bahas pada pertemuan akan datang lagi nih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa 'alaika bi tajdidi taubah. Wajiblah kamu memperbaharui taubat. Wal mubadirah biha fi kulli hinin. Hendaklah bersegera dalam bertaubat tadi pada tiap keadaan. Fa innal dzunuba, karena bahwasanya dosa-dosa kasiratun banyak. Wal abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asin adidatin, dan makhluk tidak akan pernah lepas secara zahirnya atau secara batinnya dari maksiat yang bermacam-macam. Wa in hasunat halatuhu, sekalipun secara tampilannya inya orang baik, maka tetap inya ada kekurangan. Wastaqamat tariqatuhu, sekalipun inya ni jalan kehidupannya lurus-lurus saja. Wadamat ta'atuhu, sekalipun orang ini orang nang taat saja selalu, maka tetap inya itu dianggap masih ada dosa pandangan ulama-ulama, maka mesti inya bertaubat setiap saat. Makanya Nabi kita mengajarkan bacaan pertama habis sembahyang itu apa yang dibaca? Habis salam apa yang dibaca? Istighfar kalau minta ampun. Artinya Nabi mengajarkan walaupun kita habis taat, habis sembahyang, tetap minta ampun kepada Allah. Kita kadang merasa berisi dosa tuh. Aku ini pengennya kada berdosa bang, dosa ada tuh. Ya. Wahasbuka, cukuplah menjadi contoh untukmu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihil mutlaq yatubu ilallahi ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yaumin aktsaru min 70 marrah. Bahwasanya Rasulullah itu, beliau itu padahal maksum, terpelihara dari melakukan dosa. Rasulullah itu sempurna kepribadiannya secara mutlak,
Tidak ada tapi-tapinya. Pokoknya Rasulullah ini orang yang sempurna, titik, mutlak. Tapi beliau masih bertaubat kepada Allah, masih beristighfar kepada Allah. Dalam setiap harinya selalu lebih dari 70 kali beliau beristighfar. Wa alaika bil iksari minal istighfar ana al-laili wa ana an-nahar wa lasima innal ashar. Wajiblah kamu semestinya memperbanyak istighfar di waktu malam, di waktu siang, terlebih lagi ketika waktu sahur. Kapan waktu sahur? Malam dibagi 3 waktu dan bagian ketiganya itulah waktu sahur. Kalau malam itu maghrib itu masuknya jam 6:30, subuhnya jam 4:30, maka berapa jam tuh? 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam berarti malamnya tuh. Maka dibagi 3 jam lebih sedikit. Berarti kalau waktu sahur itu jam 5 ke 4 ke 3 ke 2. Nah jam 2 ke bawah itu waktu sahur, waktu paling afdol untuk bermunajat kepada Allah, waktu paling afdol untuk meminta ampun kepada Allah, waktu yang paling afdol untuk kita berdekat kepada Allah. Sepertiga malam, waktunya orang-orang soleh bangun, waktunya para aulia dekat dengan Allah, mengadu kepada Allah, berzikir kepada Allah. Semua para wali pasti bangun tengah malam. Kalau ini kada bangun sepertiga malam, maka makam walinya gugur. Mereka takut sekali kada bangun tengah malam. Paling kada kalau inya sudah wali di atas, wali kutub, ka abdal, ka autad, apabila inya kada bangun tengah malam di balap orang makam kewaliannya, karena memang waktunya orang dekat dengan itu sepertiga malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah menjadikan dia pada setiap kesedihan menjadi kegembiraan. Wa min kulli daikin, dan pada tiap-tiap kesempitan hidup, makhrajan, Allah akan jadikan untuk dirinya jalan keluar. Memusang kepala, cicilan itu, anak begini, keluarga begitu, kawan begini, urusan bisnis begini, gawian begini, sakit kepala, rasanya buntu, tidak ada jalan lagi ke depan. Kesana salah, kesini salah, maka jalan yang paling tepat adalah jalan langit. Apa? Istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar, melazimkan istighfar, kata Nabi, dalam keadaan sempit maka Allah pasti berikannya jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau dari amalan Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam amalan hadis, istighfar. Nang maolah kita tuh akan keluar dari problem kehidupan kita. Nah kalau kita pikir, tapi kan semua orang tuh bermasalah, pasti ada ujian. Tapi ini nang kita kadang habis pikir lagi, dah kayak apa cara keluarnya, buntu sudah kepala memikirkan. Maka Quran amalannya la ilaha illa anta itu. Kalaunya hadis amalannya banyaki istighfar. Insyaallah Allah berikan jalan. Wa aktsiru an taqula rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Perbanyaklah kamu mengucapkan kalimat rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Faqad kanu ya'udduna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza dzikr al mubarak fil majlisil wahid qariban min mi'ati marrah.
Ada ya'iddu faqad kanu ya'idduna sahabat-sahabat Nabi ini memperhatikan Nabi, menghitung-hitung Nabi ini sekali duduk itu biasanya sekali duduk kedudukan yang kata-kata santai Nabi di muka masjid kah di manakah itu Nabi membaca kurang lebih 100 kali ada baca itu duduk. Itu dibaca Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbighfirli wa tub alayya. Itu Nabi. Jadi berarti muntung Nabi ini kada pernah kering emang dari zikir. Tapi di antara zikir yang sering Nabi baca di antaranya ini zikirnya. Nah, ini yang amalan nih, amalan paling bagus apabila ada masalah tadi tuh. Ujar Imam Haddad, seharusnya kamu berdoa dengan doa Zinnun. Siapa Zunnun ini? Ya Nabi Yunus. Nabi Yunus. Yang dilempar ke laut dimakan ikan Nabi siapa? Nabi Yunus lah. Nah, Nabi Yunus dipanggil dengan Zunnun. Apa doa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Faqad warada, ada riwayat yang mengatakan annaha, bahwasanya zikir tersebut ismullahil a'zam, nama Allah yang paling besar. Ismul A'zam itu diantaranya ulama berpendapat zikirnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang dibaca Nabi Yunus berulang-ulang ketika berada dalam perut ikan. Sudah dibaca Nabi Yunus di tengah malam yang gelap, di dasar lautan yang gelap, di dalam perut ikan yang pengap. Tidak mungkin lagi rasanya akal memikirkan ini pasti keluar, tidak mungkin. Tapi Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya itu? Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami jawab doanya, kami kabulkan doanya, kami selamatkan Yunus itu minal gham, daripada kesedihan. Demikianlah kami menyelamatkan setiap orang yang beriman. Nah, setiap orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah. Bagaimana? Dengan membaca zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa alaika birraja wal khauf wallahu taala a'lam bissawab. Karena kita sambung lagi di bab raja dan khauf. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian berataan. Mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan aib ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan diperbaiki semua keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita, dijadikan orang-orang baik berataan. Nah, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang hatinya ada penyakit-penyakit hati Allah hilangkan penyakit hatinya, dan mudah-mudahan yang ada kesusahan ekonomi keluarga Allah lancarkan urusannya. Nah, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabihi sadafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.